Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan saat teduh hari ini. Sebelum kita memulai renungan saat ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami bersyukur Bapa atas segala kasih dan penyertaan-Mu untuk kami semua anak-anak-Mu. Dan kami dapat bersama-sama belajar dan mendengarkan firman-Mu hari ini untuk menjadi kekuatan dan menjadi penerang bagi jalan hidup kami. Urapilah kami semua ya Bapa, supaya kami dapat memahami apa yang menjadi firman hari ini dan kami dapat belajar bersama. Ajar kami Bapa untuk senantiasa bersandar hanya padamu, karena kami tidak memiliki siapapun kecuali Engkau Bapa. Kami sungguh bersandar kepadamu. Tolong Bapa, tuntun dan pimpin langkah hidup kami Bapa, supaya senantiasa berkenan di hadapan-Mu dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang taat akan perintah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Engkau yang memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah hiduplah untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Ayat yang mendasari tema kita saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 15 yang berbunyi, "Dan Kristus telah mati bagi semua orang supaya mereka hidup, tidak lagi untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka." Puji Tuhan. Saudara yang terkasih, pada zaman ini manusia semakin berfokus kepada dirinya sendiri. Tren seperti swafoto atau lebih kerennya dipanggil selfie membuat manusia semakin memuji dirinya sendiri. Mereka berusaha mencukupi kebutuhannya sendiri dan sedapat mungkin hanya berelasi dengan orang lain jika itu menguntungkan tentu saja. Pujian juga hanya ditujukan pada orang yang cantik dan kaya saja, bukan kepada orang-orang yang taat dan benar. Hal ini terjadi karena manusia terjebak dan terpenjara oleh berbagai hal yang bersifat duniawi, sehingga berlomba untuk menggapainya demi sebuah pengakuan. Tentu saja pengakuan duniawi ya saudara. Hal inilah yang mau ditentang Rasul Paulus di dalam nats Alkitab yang telah kita baca tadi, bahwa kita manusia tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri saja, tetapi untuk Dia dalam arti Tuhan Yesus yang telah mati dan yang telah dibangkitkan dari kematian. Kita hidup bukan karena kekuatan dan kehebatan kita sendiri, bukan karena kekayaan yang kita miliki, dan tidak ada sesuatu hal yang bisa kita andalkan supaya kita bertahan dalam hidup. Mari saudara, kita sadari bahwa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Hidup kita telah ditebus dengan bayaran yang mahal, dengan nyawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya supaya kita dapat hidup. Kita anak-anaknya ini dapat hidup. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri, melainkan milik Tuhan. Artinya, hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjalaninya sesuai pengaturan yang telah Tuhan tetapkan. Saudara yang terkasih, demikian jugalah kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, di hadapan Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan hidup kita tidak akan teratur atau kacau balau tentu saja. Tuhanlah yang membuat kita hidup. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita hidup. Dengan demikian sudah seharusnya saudara, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri saja, melainkan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Marilah kita menghayati kasih Tuhan dalam hidup kita dan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita layak bersyukur atas pengorbanannya dan bersungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Hidup adalah pemberian terbaik dari Tuhan saudara. Maka selayaknya kita juga memberikan apa yang terbaik
dalam hidup kita sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya untuk kita anak-anak Tuhan ini yang berdosa. Amin. Terima kasih saudara yang telah mendengarkan firman Tuhan dan telah tertanam di dalam hati masing-masing kita, dan kita akan membagikan kepada orang lain yang belum mengenal Tuhan. Mari saudara, kita akan menutup renungan saat ini dengan berdoa. Bapa Surgawi yang mengasihi kami, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa hidup tidak untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas pengorbanan-Mu untuk kami anak-anak-Mu yang berdosa ini. Engkau telah menyerahkan nyawa-Mu untuk menebus dosa kami semua. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengucap syukur atas semuanya ini, bahwa hidup kami ini pemberian-Mu dan hidup kami sudah Engkau tebus. Terima kasih Bapa, dan berikan kekuatan, keberanian dalam diri kami masing-masing untuk kami dapat mengabarkan Injil-Mu, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan di muka bumi ini dan banyak orang yang senantiasa ikut dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kiranya renungan saat ini dapat menjadi kekuatan dan pembelajaran bagi kami, dan pertemukan kami dalam renungan saat teduh selanjutnya esok hari. Terima kasih Bapa, berkati kami masing-masing yang saat ini hadir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap puji dan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah belajar bersama firman Tuhan hari ini. Kiranya kasih dan berkat Tuhan tercurah untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali esok hari dalam renungan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.